Oke, baik semuanya anak bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bapak sekalian, selamat pagi anak bapak sekalian. Pagi, Pak. Gimana nih perasaannya selama hari raya? Bahagia. Banyak THR-nya? Enggak. Yang kasihan bapak sebetulnya pergi ke rumah nenek nggak dikasih THR-nya. Ya. Katanya udah tua, soalnya nggak ada THR. Saya udah tua, tapi nggak apa-apa lah. Andaikan bapak bisa kembali ke masa lalu, ya mungkin semua rumah akan bapak kunjungi kan biar banyak THR itu. Ya. Satu kali hari raya bisa satu untuk membeli Lamborghini kan bagus tuh. Bapak keren. Bagus. Oke, baik anak-anak bapak sekalian. Ada yang tahu apa yang ada di tangan bapak? Tentunya ini bukan THR ya. Ya. Nah, jadi anak bapak sekalian, bapak yang masuk di sini sebagai guru BK ingin menjelaskan ataupun ingin memberikan kepada anak-anak bapak sekalian mengenai tentang pengisian lembaran alat ungkap masalah. Ada yang tahu anak bapak apa itu alat ungkap masalah? Enggak. Sebentar ya, saya jelaskan. Laki-laki itu yang di belakang mohon ke depan karena kan jangan di belakang laki-laki itu. Kan laki-laki kita harus kuat gitu kan. Jangan posisi ada di belakang itu. Siapa? Jadi itu di belakang. Oke. Makanya itulah. Oke, baik anak bapak sekalian. Yang ada di tangan bapak adalah alat ungkap masalah. Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu alat ungkap masalah. Alat ungkap masalah adalah sebuah lembaran yang berisi mengenai pernyataan berbagai macam masalah dari 10 bidang, dan di dalam bidang tersebut ada berbagai jenis macam masalah, dan masalah-masalah tersebut kalian alami anak-anak bapak di SMA ini ataupun di sekolah ini. Pernah nggak anak-anak bapak mengalami masalah? Pernah. Bahkan semua dari kita itu punya sebuah masalah. Dan tidak semua dari kita itu senang dengan masalah. Tetapi masalah itu selalu muncul anak-anak bapak sekalian sebagai adaptasi bagi kita semua. Ketika kita berada di tempat baru, itu akan muncul sebuah masalah. Dan begitu juga kita anak-anak bapak sekalian berada di tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, itu akan muncul sebuah masalah. Nah, tujuan dari alat ungkap masalah ini adalah bapak ingin memberikan ataupun ingin mengetahui apa saja masalah-masalah anak-anak bapak sekalian yang dialami selama sekolah di sini. Nah, anak-anak bapak sekalian, di tangan bapak ada dua jenis kertas. Kertas pertama mengenai pernyataan alat ungkap masalah. Di sini ada sekitar 225 masalah. Ya, ngapain sih bapak berikan kepada kalian itu diisi supaya bapak tahu apa saja masalah yang kalian alami, dan bapak akan menyusun layanan yang tepat terkait dengan masalah-masalah yang kalian alami setiap hari ataupun ketika kalian berada di sekolah ini. Dan sekali lagi anak bapak sekalian, jangan pernah takut untuk kalian isi, karena bapak berjanji tidak akan memberikan apapun yang kalian isi kepada guru lain, bahkan kepada teman, bahkan kepada kepala sekolah. Bapak tidak akan memberikan rahasia kalian, karena cukup antara siswa bapak dan bapak yang akan menyusun format-format ini. Nah, bapak sebagai guru BK di sini tentunya bapak mempunyai asas di BK, yaitu asas kerahasiaan. Apapun yang kalian isi, apapun yang kalian cantumkan dalam alat ungkap masalah ini, bapak tidak akan membocorkan kepada siapapun, dan bapak tidak akan memberikan kepada siapapun, karena dan bapak bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang kalian isi di sini. Nah, sebelum ini kan masih ragu kan apa yang bapak sampaikan? Bapak tidak akan memberikan apapun yang kalian isi. Oke, masih ragu nggak? Nggak. Oke. Di kertas pertama ada pernyataan mengenai alat ungkap masalah. Nah, di kertas ini itu ada 225 masalah. Dan di kertas kedua itu ada mengenai lembaran alat ungkap masalah. Ini lembaran ini adalah lembaran jawaban. Jadi begini Anda Bapak sekalian, coba perhatikan di lembaran pertama. Lihat semuanya. Di kertas yang ada di depan kalian itu daftar mengenai alat ungkap masalah. Nah, kalian anak-anak bapak sekalian perlu untuk membaca 225 masalah ini dengan teliti. Bukan berarti 225 masalah ini itu semuanya masalah kalian, tidak. Tetapi cukup lihat nomornya dan pilih mana di antara 225 masalah ini yang sekiranya itu masalah yang kalian keluhkan ataupun masalah yang anak-anak bapak sekalian alami ketika berada di SMA ini. Nah, seperti contoh misalnya, oke. Bacalah daftar alat ungkap masalah dengan cermat dan teliti, serta tidak usah terburu-buru. Dan bapak tekankan lagi, di saat kalian mengisi itu tidak ada benar dan salah. Apapun yang kalian isi itu adalah masalah yang kalian keluhkan.
Jadi jangan takut anak-anak Bapak sekalian, takut Bapak nilai, enggak. Bapak tidak akan menilai apapun yang kalian isi. Dan Bapak akan berjanji seperti yang Bapak bilang tadi, tidak akan memberikan kepada siapapun dan apapun yang kalian isi. Bapak bertanggung jawab sepenuhnya tentang hal itu. Kemudian silakan pilih di antara nomor masalah berikut yang sesuai dengan kondisi Anda untuk diisi di lembar jawaban. Nah, di lembar ini. Sebelum saya jelaskan dulu di hadapan Anda ini. Nah, coba perhatikan anak Bapak sekalian, nomor 001. Ada pernyataan di sini bahwa badan terlalu kurus ataupun terlalu gemuk. Misalnya ini si Syafiq. Kalau misalnya Syafiq merasa bahwa badan terlalunya gemuk ataupun badan Syafiq terlalu gemuk, maka Syafiq boleh mengisi mencintang ataupun ya garis hilang lah di lembar jawaban ini. Tetapi jika Syafiq tidak merasa bahwa pada aku biasa-biasa saja, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, maka Syafiq boleh meninggalkan ataupun membaca masalah selanjutnya. Nah, perhatikan kawan sekalian, sebelum kalian mengisi di lembar jawaban, kalian harus masukkan nama dulu. Namanya siapa? Misalnya namanya Syafiq. Kemudian jenis kelamin, jangan pernah dipenipu jenis kelamin kawan-kawan. Bapak, anak-anak Bapak sekalian, masukkan jenis kelamin yang betul-betul kalian alami ataupun yang betul-betul milik kalian. Jangan pula mungkin ada di antara anak-anak Bapak sekalian yang namanya sama kemudian memanipulasi jenis kelamin, jangan. Di nomor induk, kalau kalian ingat nomor induk kalian, boleh kalian masukkan. Tetapi jika kalian tidak mengingat nomor induk kalian, maka kalian boleh mencontreng saja ataupun karena Bapak punya data terhadap nomor induk kalian, jadi tidak usah dimasukkan kalau memang tidak ingat. Nah, tanggal pengisian anak-anak Bapak sekalian, isi tanggal hari ini. Tanggal berapa hari ini? Oke, isi tanggal hari ini ya, dan jangan diisi tanggal besok. Isi tanggal hari ini. Oke, ini ada 3 langkah sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Nah, di langkah pertama di lembar jawaban, fokus kan tadi sudah fokus di daftar pernyataannya. Sekarang fokus ke lembar jawabannya yang akan diisi. Langkah pertama, bacalah dengan seksama. Kelihatan anak Bapak? Oke, bacalah dengan seksama pernyataan-pernyataan permasalahan yang terdapat dalam buku daftar masalah. Nah, di sini. Baca dengan seksama. Kemudian, dan tandailah masalah yang menjadi keluhan dan mengganggu Anda pada saat sekarang. Oke, tandai dengan cara apa? Menyilang. Bukan mencontreng, bukan dengan membulatkan, tetapi dengan menyilang. Karena kalau misalnya mencontreng maupun melakukan halnya itu mempunyai potensi untuk disalahpahami. Nah gitu. Kalau misalnya kan kayak dicontreng kayak gini, itu bisa jadi entah ya atau enggak gitu. Jadi lebih baik disilang saja. Nomor masalah yang sesuai pada lembar jawaban ini. Misalnya ini contoh. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau misalnya nomor 001 kalian pernah alami badan terlalu kurus ataupun merasa bahwa badan kalian terlalu kurus ataupun terlalu gemuk, kalian mencontreng ataupun menyilang di sini. Mohon maaf, menyilang di sini. Jika tidak, maka dibiarkan saja ataupun dilewatkan saja ke tahap selanjutnya. Nah, itu paham anak Bapak sekalian? Paham. Paham nggak Bapak? Paham. Kira-kira jelas nggak apa yang Bapak sampaikan? Jelas. Oke. Itu langkah pertama. Sekarang beralih ke langkah kedua. Perhatikan anak Bapak sekalian. Perhatikan dan baca kembali jawaban yang telah Anda isi. Kemudian pilih masalah-masalah yang menurut Anda dirasakan paling mengganggu dengan cara memasukkan nomor masalah pada kolom berikut. Jika di sini kan ada di daftar buku ini 225 masalah. Jika memang ada masalah yang paling mengganggu ya, bukan hanya dikeluhkan, tapi mengganggu aktivitas anak-anak Bapak sekalian, mengganggu kehidupan dan mengganggu pekerjaan anak Bapak sekalian, bahkan di sisi akademisnya, itu lihat nomor berapa ya. Apakah nomor 001 ataupun nomor 005 ataupun berapa dan bidang apa? Apakah jasmani dan kesehatan, apakah hubungan sosial, apakah diri pribadi? Perhatikan dan ikuti nomornya, lihat nomor berapa. Kemudian masukkan di sini. Oke? Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada mungkin anak Bapak sekalian, ada masalah yang paling mengganggu. Maka lihat nomornya dan masukkan di sini. Jelas anak Bapak sekalian? Jelas. Oke, itu langkah kedua. Sekarang kita beralih ke langkah ketiga. Nah, coba anak Bapak sekalian perhatikan. Nomor pertama, apakah sudah menggambarkan seluruh masalah Anda? Dari 225 pernyataan anak-anak Bapak sekalian, apakah itu sudah menggambarkan masalah yang kalian alami? Apakah itu sudah menggambarkan masalah yang kalian keluhkan? Jika iya, maka tekan iya ataupun silangi iya.
Dan jika tidak, maka silangi tidak. Dan jangan lupa tuliskan di bawah ini masalah yang kalian alami. Misalnya ada bapak sekalian yang ada di sini mungkin soal SNBP. Kalian kan hari ini sebetulnya pengumuman. Mungkin kalian tidak lolos. Tadi kan sudah pengumuman. Mungkin tidak lolos. Kemudian ada keraguan ataupun ingin mengikuti jenjang-jenjang lainnya. Boleh nanti dijelaskan di sini. Anak bapak di sini ada yang lolos SNBP nggak? Nggak lolos. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba di tahun di SNBP ya, yang akan dibuka lagi. Dan jangan takut pula, SNBP itu ada KIPK-nya juga, ada beasiswanya juga, sama dengan SNBP ya kan? Jadi kalau misalnya mau coba ya silakan, jangan takut. Nah, di poin ketiga ini, di langkah ketiga kan ada 3 bentuk penjelasan di sini. Apakah Anda ingin konsultasi? Jika mungkin ada bapak sekalian, masalah kalian itu bersifat privasi. Misalnya, masalah kalian tidak boleh kalian ceritakan di pengalaman umum. Dan ada bapak sekalian, ketika kalian mengisi ini yang akan bapak bagikan, itu tidak boleh noleh kanan, noleh kiri. Bapak akan perhatikan di depan, tidak boleh noleh kanan, noleh kiri. Karena apa? Mungkin ini ada masalah privasi yang bapak saja tidak mau membagikan kepada siapapun, apalagi kalian. Jadi, kalau misalnya duduk di kursi, jangan noleh kanan dan noleh kiri. Duduk dengan sebaik-baiknya. Bisa paham anak bapak sekalian? Oke. Jika memang anak bapak sekalian ingin konsultasi langsung dengan bapak, maka tekan iya ataupun silangi iya. Bisa kan? Kalau misalnya mungkin ada masalah yang menurut kalian itu soal mental ataupun soal keluarga, itu bisa langsung dikonsultasi. Dan jangan tunggu masalah itu kemudian muncul dari besok. Masalah itu ibarat seperti bom. Jika ataupun dikenal dengan bom waktu. Jika masalah tersebut kemudian dipendam, tidak diceritakan ataupun tidak diselesaikan, maka masalah tersebut yang akan muncul untuk dikembali untuk menyuruh untuk diselesaikan. Seperti bom akan meledak pada masanya ataupun akan meledak pada waktunya. Begitu juga dengan masalah. Nah, di pernyataan ketiga ini juga ada tulisan, jika ada kepada siswa yang ingin berkonsultasi, silakan iya. Nah, dan di bawah ini ada 3 orang ataupun ada 3 orang yang pilihan untuk kalian yang akan kalian konsultasi. Pilihan pertama adalah dengan guru BK, dengan bapak di sini khususnya. Pilihan kedua dengan orang tua. Mungkin, mohon maaf anak-anak bapak sekalian, mungkin orang tua kalian mungkin ada yang terpisah, mohon maaf nih, mungkin ada yang terpisah orang tua kalian ataupun keluarga kalian mungkin yang tidak bisa kalian ceritakan. Itu mungkin ketika kalian menyelesaikan permasalahan tersebut, itu harus menghadirkan orang tua. Dan di sini kalian boleh menyilangi di orang tua. Mungkin ketika bapak selesaikan, mungkin tidak akan selesai kalau misalnya tidak ada orang tua. Ataupun ada janji-janji apa saja mungkin antara kalian anak-anak bapak dengan orang tua kalian yang mengharuskan menghadirkan orang tua anak-anak bapak sekalian untuk diselesaikan. Maka silangi di sini di orang tua. Oke, bisa paham anak bapak sekalian? Bisa. Ataupun mungkin yang pilihan ketiga ini ada persoalan teman. Tapi bapak rasa kalau mungkin teman bisa dicatat juga, tapi seperti yang saya bapak lihat itu mungkin persoalan teman mungkin tidak terlalu terpengaruh ya. Ada bapak sekalian kan sudah pintar semua kan. Jadi saya rasa mungkin kalau misalnya iya tekan iya ataupun silangi iya. Tapi andaikan tidak maka boleh dilewatkan. Nah, apakah paham apa yang saya sampaikan anak bapak sekalian? Paham. Oke, jika memang paham ataupun benar-benar paham, dan sekali lagi, apapun yang kalian isi, bapak tidak akan membagikan ini kepada siapapun. Dan ingat, tidak ada benar dan salah apapun yang kalian isi ini. Mau kalian di sini, mau kalian di situ, asalkan itu masalah yang kalian perlukan, tidak ada benar dan salah anak-anak bapak sekalian. Nah, sekarang dan jangan terburu-buru. Ini masih berapa? Masih lama kan istirahatnya kan? Saya rasa 225 soal ini cukup untuk kalian isi. Jadi boleh langsung ke tahap pengisiannya, boleh bapak bagikan? Boleh. Apakah anak-anak bapak sudah siap untuk mengisi? Iya. Oke, baik. Bapak sekalian, silakan diisi apa yang telah bapak bagikan. Dan jangan noleh kanan noleh kiri ya. Ya, jangan noleh kanan noleh kiri. Dan isi apapun yang kalian perlukan. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan dan selamat mengerjakan. Bapak di sini. A few moments later. Oke, udah diisi semua anak bapak? Mana nih pertanyaannya? Aman nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, baik. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan ya. Ini betul kan apa yang kalian isi? Betul. Oke, baik. Ada nama bapak sekalian. Ada bapak yang sama. Silakan dikumpulkan dulu.
Oke. Oke, sudah di semua kan? Sudah. Oke, terima kasih kepada anak-anak Bapak sekalian yang telah mengisi pernyataan masalah ini. Dan Bapak akan menyusun sebuah layanan untuk kalian terhadap masalah-masalah yang kalian alami ataupun yang kalian diskusikan di sini. Oke, baik semuanya? Baik. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.